bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Salam sejahtera semuanya. Hari ini saya Awan beserta kelompok saya, kami akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistematika. Dalam video ini kami akan membahas secara mendalam Pancasila sebagai sistem negara. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Pancasila itu bukan hanya sebatas filosofi atau simbol negara saja, melainkan Pancasila juga bisa menjadi etika kita dalam moral keseharian sebagai warga negara yang baik. Dan juga Pancasila itu sebagai implementasi nyata. Sebagai warga negara, kita bisa bersikap. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Etika yang diajarkan mengedepankan rasa kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Sila ini mendorong kita untuk memperlakukan orang lain secara adil, tanpa diskriminasi apapun, keimanan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, bersikap rendah hati dan bersyukur. Contoh dalam kehidupan, melaksanakan ibadah seperti sholat, misa, puja, atau meditasi secara rutin sesuai ajaran agama masing-masing. Toleransi antar umat beragama, menghormati hari besar keagamaan, hidup rukun dengan tetangga, dan berbuat baik kepada sesama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika yang diajarkan yaitu mengedepankan rasa kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Sila ini mendorong kita untuk memperlakukan orang lain secara adil dan diskriminasi apapun. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperlakukan yang adil kepada semua orang tanpa melihat latar belakang mereka, apakah itu dalam pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial lainnya. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu perlakukan yang adil kepada semua orang tanpa melihat latar belakang mereka, apakah itu dalam pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Contohnya seorang guru yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua muridnya tanpa memandang ras, agama, dan atau status sosial mereka. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Etika yang diajarkan adalah semangat persatuan, solidaritas, dan kebersamaan yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nilai ini menuntun setiap individu untuk menjaga harmoni, kerjasama, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari dan menghormati keberagaman daerah yang berbeda, tidak melakukan tindakan yang menyinggung tradisi atau simbol suatu budaya kelompok lain, yaitu menghindari candaan yang melecehkan budaya teman, contohnya tidak mengejek nama daerah dan logat secara teman yang berasal dari daerah tertentu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Etika yang diajarkan dalam sila keempat adalah pertama, menghargai pendapat orang lain, yaitu mengakui dan menghormati pendapat, pikiran, dan pandangan yang berbeda. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama, yaitu memprioritaskan kepentingan masyarakat atas kepentingan sendiri. Yang ketiga, mengambil keputusan secara bijaksana, yaitu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan bijaksana.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, musyawarah masyarakat untuk menentukan anggaran desa. Yang kedua, pemilihan umum yang demokratis dan adil. Yang ketiga, diskusi antar warga untuk menyelesaikan suatu konflik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika yang diajarkan menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kita diharapkan untuk berbagai dengan sesama, memperjuangkan hak-hak orang yang kurang mampu dan mengurangi ketimpangan sosial. Contoh dalam kehidupan, mengikuti program-program sosial yang membantu masyarakat kurang mampu atau berpartisipasi dalam kegiatan yang mengutamakan keadilan sosial, seperti mendukung program pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu atau memberikan bantuan pada mereka yang membutuhkan. Marilah kita mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan etika sebagai pedoman untuk membangun bangsa yang lebih adil, makmur, dan berbudaya. Dengan saling menghormati dan menjunjung nilai-nilai luhur, kita dapat menciptakan harmoni dan kedamaian di tanah air kecil. Bersama kita bisa. Kita